sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Nggak usah direkam. Baik. Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja ke memberikan presentasi. Jadi ini sebagai pembawaan dari kami. Dan yang hadir seluruh inti daripada kami. Silakan. Terima kasih, selamat pagi, selama ini melanjuti pertemuan kita bulan Januari, akhir Januari tahun 2007. Jadi mengenai mitra, AMLI sebagai mitra tentang sistem tata kelola media luar negeri di Indonesia. Jadi bersama ini saya akan sampaikan proposal rencana kerja daripada AMLI kepada DKI. Jadi yang pertama sebelum kita mulai, di sini saya akan sedikit memberi gambaran bahwa Jakarta saat ini memang banyak sekali tiang-tiang billboard dengan tiang-tiang yang besar. Jadi tiang-tiang tubuh yang besar. Sebetulnya billboard yang besar itu memang itu adalah akibat dari Jakarta ini terlalu banyak jalan-jalan raya. Ya, jadi audiens itu memerlukan satu billboard yang besar. Jadi tata susunan itu jadi mengakibatkan beberapa menimbulkan struktur yang besar-besar karena jalan raya, audiensnya targetnya. Tapi kalau kita melihat Jakarta baru itu trennya akan berubah. Jadi lebih banyak ruang-ruang publik yang terbuka, taman-taman terbuka, pedestrian lebih banyak, jalan-jalan utama rencana akan berbayar, ERT, ya. Dengan data seperti dengan arah seperti ini akan mengubah perilaku seluruh masyarakat. Ya, jadi yang tadinya lebih banyak menggunakan masyarakat akan lebih banyak menggunakan transportasi mahal karena transportasi pribadi akan lebih tinggi. Dan ruang terbuka pedestrian makin banyak, jadi akan membuat orang lebih banyak berjalan kaki atau naik sepeda, pedestrian. Jadi slow moving traffic gitu tersebut. Dan ini kecenderungan iklan juga kami kira itu akan ke sana. Jadi yang besar-besar itu otomatis akan mengikuti kebutuhan daripada audiens. Jadi kita lihat itu skala-skala besar itu lama-lama pun akan berubah. Itu adalah hasil penelitian dari AMLI, kecenderungan seperti kota-kota metropolitan besar. Itu kira-kira apa background itu trennya untuk dibuat. Di dalam kemitraan AMLI, jadi di sini kami ada sih beberapa pertimbangan kerjasama, bahan-bahan yang kami dapat seperti selama ini kami dengan pemerintahan Provinsi DKI sebagai pemegang, kita selalu ada koordinasi dan komunikasi. Dan kedua, pengalaman dari anggota AMLI sendiri yang sebagai pelaku dan penyelenggara media luar negeri. Yang ketiga adalah narasumber PSUD. Kita tahu PSUD merupakan salah satu konsultan tata ruang DKI. Dan kami pun dari AMLI sering berkomunikasi dengan tim PSUD mengenai tata kelola estetika dari tata ruang. Yang keempat dari para akademisi yang telah menjadi narasumber kami mengenai seminar urban kota dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti hukum dan sosiolog. Dan yang keenam adalah hasil studi banding dari para anggota kami yang bekerja sama atau yang berkunjung ke luar negeri ya, dengan perusahaan asing atau dengan asosiasi asing yang selama ini telah kami lakukan. Yang B, pertimbangan adalah landasan hukum. Ya, seperti biasa kami mengacu pada Perda nomor 7 tahun 2007
tentang penyelenggaraan reklame, SK Gubernur 37 tahun 2000 dan Perda 12 tahun 2011, dan yang masih fresh dari ovennya yang warna merah itu Pergub 27 2014 yang seminggu lalu baru disosialisasi yang kami terima. Ini adalah dasar-dasar yang kami miliki. Nah, usulan kemitraan melanjuti pertemuan kita yang lalu. Jadi di sini kami bagi ada dua program. Jadi yang jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek yang pertama, jadi kita akan membantu menertibkan legalitas reward daripada anggota AMLI. Jadi kita internal kita akan mengecek semua anggota kita dari segi legalitasnya. Terus yang kedua adalah memberi masukan di dalam tata kelola media luar geria menuju kajian konsep yang telah dibuat PLSUD kepada DKI. Jadi itu kan sudah ada masterkan perform. Kami hanya membantu melihat masukan-masukan tambahan. Yang ketiga adalah membantu dan memberi saran kepada Pemprov DKI di dalam pelaksanaan pembersihan bangunan reklame yang sudah tidak terpakai, habis masa izin dan yang ilegal. Jadi ini adalah jangka pendek yang rencana kami akan coba selesaikan sampai bulan September. Nanti saya akan kasih program jadwal kerjanya. Dan yang kedua adalah yang jangka panjang. Jangka panjang ini adalah hubungan bangunan reklame merupakan salah satu bagian tata ruang kediaman kota. Maka AMLI akan mengusulkan sistem zonasi, tata kelola, dan tata letak media luar geria yang merupakan program tetap dari AMLI ini nanti. Yang kedua, jangka panjang ini karena merupakan program tetap, kami akan bekerja sama dengan institusi tenaga ahli urban dan tata kota di dalam membantu pemerintah DKI memberi masukan dan ikut membangun kota yang indah dan manusiawi dengan memperhatikan faktor estetika, kreativitas, etika, dan nilai ekonomis. Ini kira-kira dua program jangka pendek dan jangka panjang. Mengenai proses penyelenggaraan penataan ruang reklame, di sini di dalam proses kami mengusulkan secara karena kan teknis sekali, sangat teknis ya. Jadi kita mengikuti template yang sudah ada, flow proses yang diusulkan dari PSUD waktu itu kepada tata ruang. Kita coba lihat di sini ada dua dalam penyelenggaraan penataan ruang itu ada dua master plan dan pengawasan. Di dalam kesempatan ini AMLI akan mengusulkan kita bisa ikut berperan. Kalau membuat master plan kan itu harus dari eksekutif ya. Jadi kami hanya berperan bisa membantu di bidang pemantauan, evaluasi, dan pelaporannya. Jadi di sini dalam grup pengawasan itu yang usul dari AMLI untuk mengawasi apakah master plan itu sudah berjalan atau kami bisa memberi masukan-masukan yang positif bagi pemerintah DKI. Dan ini standar metodologi. Jadi standar metodologi untuk evaluasi pengawasan kita juga menggunakan template yang baku yang sudah ada dari tata ruang. Bagaimana? Hanya di sini kita ada tambahan aspek komersial dan titik swasta, yang mana kalau kita lihat di dalam PSUD itu lebih banyak titik-titik milik pemerintah yang ada, sarana-prasarana dan titik-titik lahan milik pemerintah. Sedang titik swasta itu tidak ada masukan. Nah, di sini adalah peran AMLI yang memberi masukan kepada Pemprov DKI. Dan ini adalah metodologi. Ini adalah jadwal program kami setelah pertemuan Januari. Jadi kita Februari dan Maret sampai ini hari kami sudah melakukan proses pendataan dan pembagian zona pelaksanaan. Jadi kami sudah mempunyai data-data semua billboard yang ada di DKI. Kami sudah bagi-bagi zona-zona untuk pelaksanaan membantu pemantauan. Yang pertama adalah kajian lapangan dokumentasi pelaporan zona 1. Zona 1 adalah Jakarta Pusat dan Barat. Itu kita rencanakan akhir Maret ini dan dapat diselesaikan awal Juni. Kajian zona 2 yaitu Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akhir Mei sampai akhir Agustus. Dan kajian lapangan untuk zona terakhir Jakarta Utara itu akhir Agustus sampai pertengahan September. Itu kira-kira jadwal yang telah kami buat dengan data yang sudah kami siapkan. Bersama dengan itu
Tim dari AMLI juga ingin membantu membuat usulan pembuatan perda baru tentang perdagangan, karena sekarang kita tuh sudah mempunyai perda tarif iklan dan produk iklan, tetapi untuk perdanya kita masih belum ada keluar. Jadi dalam kesempatan bersamaan ini ada tim memberi masukan untuk perda penyelenggaraan reklame. Bersamaan juga itu kan rencana kita akhir Agustus kemarin kita sepakat dengan pengurus akhir Agustus kan memberi poin-poin masukan untuk perda, karena itu sangat penting. Saya kira kalau perdanya bisa lebih cepat itu akan mengenerate PAD yang ditargetkan oleh pemerintah DKI. Yang ketiga adalah usul pembuatan pergub. Jadi langsung kita juga bersama kita akan membuat usulan masukan pergubnya. Jadi kalau perda itu keluar tidak lama pergubnya ada, jadi bisa dilaksanakan, tidak perlu menunggu sampai tahun depan. Nah itu program AMLI dalam waktu jangka pendek. Dan di bawah ada rekapitulasi secara keseluruhan. Kami setelah mendapat data kira-kira ada 1008 titik reklame, tapi yang besar-besar datanya, kecil mungkin tidak terjadi. Di dalam nanti evaluasi mungkin bisa lebih dari sini ya, bisa kurang bisa lebih, tapi kita akan mulai dari data yang ada dulu. Ini adalah data-data peta-peta yang kami dapat, peta-peta dari PSUD ya, karena mereka punya data dari JS survei mereka, dan titik-titik sudah ada, pemetaan kami sudah ada. Ini adalah kertas kerja kami nanti. Dan ini akan saya beri contoh sampel format daripada dokumentasi pemantauan. Jadi kami contoh, ini contoh seperti ini. Ini adalah jalan ruas Ledjen S. Parman sampai Arjuna Utara. Ini adalah contoh. Jadi di samping peta-peta yang telah kami deteksi ada di billboard, kami akan membuat satu tabulasi seperti yang sebelah kanan. Jadi situ tiap ada nomornya, ada foto billboardnya, dan kami beri kode, dan di bawah ada status. Nah, status dengan metodologi yang seperti tadi, evaluasi bagaimana, kita kasih komentar statusnya, dan itu ketik. Ini ada contoh jadi seperti ini formatnya. Nah, ini ada sampel format untuk ruas dan Mogot, Jalan Satria di 800 meter. Jadi sama, ada tabulasi juga, ada nomor, dan ada status. Dan ini adalah contoh. Jadi saya kasih 3 contoh ini. Ini nanti ada teknis, nanti bentuknya seperti ini. Itu kira-kira program kerja kita yang untuk mengenai tata kelola dan untuk pengawasan billboard yang ada ya, yang bisa kita share kepada pemerintah DKI. Hanya di sini kami perlu arahan dari Pak Wagub, karena ini sesuatu teknis sekali. Jadi kepada dinas mana yang AMLI itu harus berkoordinasi dan bekerja sama di sini. Nah, mungkin kesempatan ini juga kami akan mohon arahannya untuk program kerja yang telah dibuat AMLI. Sesi yang kedua, kesempatan ini, jadi kami juga ingin menyampaikan tanggapan karena baru disosialisasi Pergub 27 tahun 2014, penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame. Di sini kita ada 3 usulan, 3 statement dari kajian kami yang kami terima dari hasil sosialisasi. Kami mendapatkan ada beberapa pasal dan ayat pada Pergub 27 tahun 2014 yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Yang kedua, karena yang satu menimbul timbul salah penafsiran, perlu kesepakatan pemahaman terhadap beberapa peristiwa yang sangat substantif, namun mengandung unsur multitafsir. Itu saya kira kita mesti akan disepakati gitu. Yang ketiga adalah perlu dibuat petunjuk teknis terlebih dahulu, karena itu biasanya nanti di dinas akan kesulitan gitu. Ya kan teknisnya itu bagaimana? Dari pengalaman kita ada itu sering membingungkan karena nggak bisa dilaksanakan, nggak sampai bawah begitu. Jadi perlu petunjuk teknis terlebih dahulu sebelum Pergub 27 tahun 2004 ini diberlakukan. Ini adalah masukan dari AMLI 3 poin utama. Ini berdasarkan contoh yang kita lihat. Ini ada beberapa pasal, misalnya kita lihat ada pasal 1 ayat 28. Di situ kan menerangkan nilai kontrak reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dan pemesan reklame. Secara umum nilai kontrak reklame itu kadang-kadang melihat hasil akhir daripada kontrak reklame itu. Padahal
pasal ini bisa rancu dengan pasal 3 ayat 4 yang menyatakan dalam kontrak reklame yang dimaksud itu adalah nilai sewa lahan, biaya pembuatan reklame dan biaya perawatan. Jadi ini takutnya ada rancu di sini ya. Jadi ini padahal pengertiannya kita udah jelas ya, tapi mungkin ada orang luar nanti atau di audit itu akan terjadi kesalahpahaman di sini nanti nilai-nilai. Yang kedua adalah yang pasal 129, ini contoh juga Pak ya. NSR dianggap tidak wajar nilai kontrak reklame yang tidak wajar jika dibandingkan dengan kontrak reklame yang ada pada lokasi kelas jalan yang sama dan ukuran luas reklame yang sama dan seterusnya. Ini bertentangan dengan pasal 3 ayat 4. Pasal 3 ayat 4 itu. Padahal di situ sudah ditentukan ada sewa lahan Pak. Dalam satu tempat itu pasti dengan ukuran sama, itu sewa lahan kan berbeda. Ada sewa lahan swasta, mungkin di situ ada BUMN, ada pemerintah punya, itu kan berbeda. Jadi kalau di pasal 129 akan berlainan gitu. Ya, padahal di situ bilang nanti tidak wajar dianggap itu. Nah, itu perlu satu pemahaman yang sama. Pasal 5 pembuktian kebenaran atas rekor sebagaimana dimaksud mencapai pernyataan dari kontrak reklame tercantum dan tidak diketahui atau dianggap tidak wajar. Nah di sini ada dianggap tidak wajarnya, mungkin kita perlu parameter yang jelas gitu. Tidak wajar itu arti apa? Ini takutnya ada gray area gitu. Jadi waktu kita ngajukan, wah ini nggak wajar nih katanya. Nah tiap orang mempunyai ukuran yang berbeda takutnya di sini. Ini harus ada kepastian yang istilah tidak wajar gitu. Dan pasal 10 pihak pemesan reklame dan atau pihak ketiga yang menyampaikan nilai kontrak yang tidak benar atau tidak sesuai dengan nilai kontrak yang sebenarnya seperti mengurangi atau memasukkan nilai kontrak reklame berakibat kerugian, pajak reklame, sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah di sini bisa muncul penilaian subjektif, ya. Karena di sini ada dua, misalnya nilai yang tidak sama gitu, maka apa bisa dipidanakan. Padahal kalau ngacu kan di pasal 5 kan itu ditetapkan menggunakan pasal tabel, pasal 2 ayat 3 kalau nggak salah gitu. Kalau misalnya tidak sesuai gitu, kecuali memang di sini nilai kontrak kalau tidak ada yaitu dikenakan pasal tabel. Tapi kalau memasukkan itu mungkin pidana. Jadi ini harus penjelasan gitu. Jadi nanti bisa subjektif gitu karena jadi satu. Ini adalah contoh beberapa mungkin masih ada yang perlu kita kajikan secara teknis mungkin dengan Pak Arif nantinya ya, ini lebih teknis supaya baik stakeholder kita, Bapak Amli dan penyelenggara itu bisa persepsi yang sama juga terhadap klien yang memasang, ya biar ada sama persepsi istilah. Yang kedua adalah ini apa? Kami coba simulasi Pak. Di sini simulasi struktur biaya. Jadi di sini kami juga akan membuat satu formulasi keseragaman Pak nanti. Jadi semua dalam memberi penawaran kepada klien itu ada keseragaman istilah gitu Pak. Jadi misal di sini yang A itu yang nilai kontrak reklame, istilah dari Pergub nilai kontrak reklame, ada sewaan dan konstruksi perawatan. Ini komponennya. Kalau legalitas itu ada pajak reklame, retribusi, nilai strategis reklame. Yang ini mungkin apa yang kita usul bisa dihapus. Jaminan bongkar dan listrik. Dan yang C adalah grup komponen penayangan reklame. Ya, di sini adalah operasional, marketing dan asuransi. Nah, di sini kita lihat kalau untuk pajak reklame legalitas itu B1, itu sesuai dengan Pergub. Ya. Nah, di sini kita akan membuat usulan nanti biar sama kata-katanya. Kalau misalnya susulan begini, jadi itu ada kaitan dengan format yang surat pernyataan Pak. Kan situ nilai kontrak, nah, itu akan rancu kalau audit kan meterai nilai kontrak sini hanya yang A saja Pak. Tapi kalau kita dengan klien itu mereka anggap jangan-jangan yang huruf D yang di bawah itu Pak. Ya, jadi itu nanti bagian audit akan lihat ada dokumen menyatakan nilai kontrak yang berbeda gitu. Dan ini saya kira perlu kita ada kesalahan persepsi sama atau kita lakukan di dalam petunjuk teknisnya nanti Pak. Ya, karena Pergub kan kita nggak mungkin berubah, jadi petunjuk teknisnya mungkin kita ada perlu kita masukkan seperti ini bagaimana Pak. Ini perhitungan kita contoh untuk ukuran billboard biasa dan ini adalah untuk LED. LED juga sama kalau kita mengacu pasal 3, pasal 2
2A itu juga sama berdasarkan kontrak. Semua juga ada kita. Jadi kita yang ini kita bisa diskusikan poin-poin mana cara menghitungnya gitu, secara teknis yang ada. Ya kira-kira begitu Pak. Presentasi paparan kami yang singkat mengenai program kerja kami dan sedikit mengenai Pergub 12. Terima kasih. Ini dinas pajak sama tata ruang. BPKD Pak. BPKD. Tata ruangan. Nah, sekarang kalau dinas pajak dulu jawab. Jadi komentarnya gimana? Terima kasih Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita sekalian. Yang pertama terkait dengan tawaran dari teman-teman AMLI membantu kita dalam rangka kemitraan. Jadinya kami menyambut baik Pak Wagub khususnya terkait dengan nanti pendataan titik lokasi dan pembongkaran kita sangat baik. Terima kasih. Kemudian yang kedua kaitannya nanti dengan masalah pelaksanaan Pergub 27 tahun 2014 yang terakhir dipaparkan tadi, bisa jadi memang rumusan pasal dan ayat itu kemudian teman-teman menafsirkan lain dengan apa yang dimaksud oleh kami pada saat membuat merumuskan ketentuan itu. Jadi memang suasana kebatinan yang berbeda ini bisa jadi menimbulkan gaya persepsi. Untuk itu kami juga terbuka nanti mungkin segera setelah ini sebelum diberlakukan insya Allah dengan 1 April kalau mulai diberlakukan. Kemarin 2 minggu yang lalu kita bersosialisasi dengan rekan-rekan dari stakeholder yang berkaitan dengan reklame. Dan untuk tidak menimbulkan multitafsir di lapangan khususnya di operasional, saya setuju nanti kita tarik secepatnya mungkin 2-3 hari ini nanti sama-sama dengan perwakilan dari media luar termasuk juga stakeholder yang lain saya kira kita masukkannya supaya semua kebijakan ketika itu sudah diputuskan mari kita laksanakan bersama-sama. Jadi tidak lagi dalam posisi diperdebatkan lagi, tapi bagaimana kita mencari solusi supaya kebijakan itu bisa operasional. Itu yang paling penting seperti itu. Dan mengenai dasar hukum tadi saya kira yang perubahan Perda 7 tahun 2004 ini kalau boleh masukannya jangan bulan Agustus Bapak, karena Perda 7 2004 yang sekarang posisinya sebetulnya sudah tahun kedua dibahas di DPRD dan sudah menjadi yang sudah jadi agenda legislasi daerah di 2014 ini juga sudah masuk, itu segera akan dibahas Pak. Saya khawatir kalau Bapak baru mengirimkannya kepada Ibu dari AMLI itu mengirimkannya bulan Agustus itu sudah Bulan ini juga. ya, nah, itu sudah lewat gitu. Karena ini secepatnya kita juga ingin segera dituntaskan karena ini menyangkut terkait dengan penyelenggaraan reklame keseluruhan dengan memanfaatkan ruang kota kita ini seperti dari harapan dari rekan-rekan sekalian. Mungkin itu sementara dari kami Pak Wagub, dan sebenarnya kami juga berharap pertemuan ini juga bisa dihadiri oleh teman-teman dari Biro Tata Ruang, Dinas Tata Ruang dan Ketua Mitra berbicara soal penyelenggaraan reklame memang lebih banyak hal-hal terkait dengan teknis penempatan, teknis konstruksi, teknis estetika dan sebagainya yang barangkali. Namun demikian nanti kami komunikasikan dengan mereka. Demikian. Terima kasih Pak Wagub. Mungkin kami dari BPKD ingin memberikan masukan terkait dengan jumlah lokasi itu yang diinventarisir oleh yang bahwa untuk BPKD untuk titik dengan jenis billboard Pak ukuran 20 meter ke atas ini tercatat sejumlah total 240 titik. Ini bersumber dari 5 SK Gubernur Pak. Jadi lokasi-lokasi titik sebanyak 240 titik ini ditetapkan berdasarkan SK Gubernur dan tersebar di 5 wilayah. Terus selanjutnya juga di data kami di sini untuk selain titik ada beberapa sarana-sarana kota yang merupakan objek lelang. Ada beberapa yang bisa kami sampaikan adalah DPO. Ini total di 5 wilayah sebanyak 117 titik DPO. Dan untuk halte reguler data yang ada di kami saat ini 1.200 halte reguler. Selain itu
angkutan yang kami tugaskan bahwa telah terjadi perubahan tarif, yaitu kisaran kurang lebih yang awalnya adalah 2.000 km persegi per hari. Untuk tahun 2013 telah berlaku peraturan 2018 dengan tarif tertinggi di ruas jalan GTO 1 itu kisaran 25.000 km persegi. Dan untuk perhitungan ini, memang ini untuk mempermudah saya, bahwa kita kalikan 5 dari nilai billboard. Dan ini sudah pernah kami sosialisasikan ke asosiasi, dan ini memang sudah sudah diketahui oleh rekan-rekan asosiasi. Terus untuk selanjutnya untuk rencana tahun 2014 ini, BPKD sudah mempersiapkan beberapa data terkait dengan lokasi-lokasi titik yang akan kita datang. Di sini ada beberapa titik DPO yang sudah kita siap dan kita sudah terima arah jenisnya dari Dinas Tata Ruang untuk segera kita letakkan. Namun mekanisme lelang yang akan kita laksanakan yang selama ini secara manual akan kita laksanakan melalui elektronik. Dan dengan sistem yang baru ini ada rencana BPKD akan melakukan sosialisasi Pak kepada tim lelangnya, dan untuk selanjutnya akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi lelang Pak dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Begitu Pak. Rencana untuk minggu ini kita akan sosialisasi ke tim lelang yang ada di ULB Pak. Terus yang selanjutnya awal bulan depan kita akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi-asosiasi Pak. Ini BPKD mungkin mesti ingat, satu, harta-harta dan busway itu kita mau PMP-kan ke PT Transjakarta itu. Siap. Ya jangan dilelang. Siap. Berarti rencana kita. Ya kan Pak Gubernur kan tidak mau naikkan harga tiket. Kok PT Transportasi Jakarta dikasih bus rongsokan harga tiket 3.500 kan? Nggak bisa kerja dia. Nah makanya kita mau sertakan ke terminal, harta-harta itu semua di Transjakarta. Dia baru kerjasama dengan Bang Bapak supaya dia ada uangnya. Itu mesti dikeluarkan. Siap. Karena tadi saya pikir JPO pun makasih dia dari keputusan JPO tidak, JPO itu di kita. Siap. Ya. Dari tata uang ada. Iya. Terima kasih Biro Tata Ruang pada prinsipnya mensupport sebagaimana yang diamanatkan kepada asisten melalui instruksi Gubernur nomor 96 tahun 2002 masalah pendelegasian untuk kawasan-kawasan kendali tetap. Kemudian salah satu tugas dari asisten saat itu dijelaskan itu terkait dengan perhitungan terhadap retribusi NSR. Nah tadi terkait dengan yang disampaikan bahwasanya bagaimana untuk ke depan NSR kita hapuskan saja. Nah, sebagai pertimbangan sebagai masukan buat kita semua untuk 2013 pendapatan NSR yang masuk ke kas daerah itu lebih kurang 5,6 miliar sangat besar. Kurang lebih segitu. Jadi terhadap 875 rekomendasi yang dikeluarkan. Nah, seperti yang tadi disampaikan dari pihak AMLI, bagaimana CEO-nya NSR kita hapuskan saja, apalagi saat ini ada kenaikan di DPR terhadap pajak. Nah ini saya rasa perlu kita bahas kembali karena sebagaimana draft yang disampaikan ke kita untuk pembahasan revisi Perda 7 2004 itu sendiri kan sedang dibahas seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Nah, ini masuk tahun kedua. Nah di situ masih tertera dengan perhitungan NSR itu sendiri. Nah seperti tadi disampaikan juga masalah ini saya rasa perlu juga disampaikan dibahas
diamankan oleh Dewan, mungkin kita akan support. Tapi tatkala pendekatan ini kita libatkan ke pihak mereka, kita berharap nanti walaupun NSN itu diadakan, target pajak untuk Pemprov DKI tetap bisa tercapai. Nah, untuk informasi saja, Pak, saat ini di kita sendiri ya, untuk ada persepsi yang berbeda saat itu. Tatkala 875 billboard, apakah ini billboard, apakah ini logo? Nah, di sini kita mencoba mengklasifikasi, Pak. Kalau kalau yang terbesar justru sebenarnya adalah logo gedung, yang jumlahnya yang besar. Nah, jadi kemarin sempat ada pihak teman-teman ngomong, kok nggak mungkin gitu billboard, kok banyak sekali. Nah, ini datanya digabungkan Pak dengan nilai NSL dari logo-logo gedung yang ada di tetap. Itu Pak sementara. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang masalah yang mau bantu kami tertibkan yang itu gimana, Pak? Kalau sudah tentukan, terus terang dari pihak kami ini lemah, itu kata Pak Iwan. Kalau orang sudah tidak bayar pajak, masih terpampang, itu sanksinya apa? Apakah pidana? Pak Iwan menjawab saya tidak, hanya dibongkar saja. Nah, ini titik permainannya nih, Pak. Jadi banyak orang itu dia tidak nyambung, tidak bayar, karena sistem perpajakan kita juga lemah. Ada beberapa orang mau bayar pajak, dia suruh ke biro iklan, terutama yang kantor-kantor dia sendiri. Harusnya kan seperti terbitkan PBB harusnya itu. Misalnya saya ke perusahaan saya pasang sebelah kasus ANC tidak, Pak. Ya, saya mungkin pertama saya panggil biro iklan untuk pasang di kantor saya nih. Besok pajak itu udah lewat, kenapa saya mesti bayar biro iklan lagi untuk nyambung kepanjangan? Ini kan kantor saya. Nah, oknum di bawah di pajak ini tidak pernah mau kasih tahu si istilahnya daftar SPTK pajak itu, tidak mau. Jadi saya dipimpong-pimpong, saya mesti cari biro iklan, baru bisa bayar lagi. Nah, itu pun bisa jadi masalah juga. Dia store, tidak store juga bisa masalah. Nah, ya bayar sekian perusahaan, dia tidak store juga. Ya udah, orang datang beli saya, nyamuk aja. Di toko-toko, di mall gitu kan. Itu banyak sekali tidak bayar itu. Itu kalau dilihat di audit, itu kelihatan tidak bayar. Itu orang oknum di bawah yang main. Nah, ini mesti kita tertibkan. Kalau soal yang ini, kita lihat satu-satu ya. Soal Pergub ya, kan menertibkan itu sudah sepakat tidak ya? Oh ya. Kalau boleh saya tambahkan penertiban. Ya. Jadi di dalam penertiban itu sesuai Perda 7 2004 itu pasal 22 ada disebutkan bahwa Perda punya hak untuk menertibkan pemotor. Di dalam pasal 24 selanjutnya di Perda juga ada ketentuan pidana, di mana di situ disebutkan di ayat 1 pelanggaran terhadap ini pasal 9 ayat 1, yaitu yang melanggar tidak pakai izin atau pelanggar izin itu dihukum kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda 5 juta rupiah. Ini punya hak untuk kenakan pidana. Sehingga dengan demikian di dalam Perda ini sudah jelas ada amanat boleh Perda ini memotong atau menertibkan paling lama 3 kali 24 jam. Apabila dia tidak lakukan, malahan kalau di dalam Pergub nomor 37 tahun 2000 yang ini, di situ setiap penyelenggara reklame itu yang memasang di sarana dan prasarana Pemda wajib membuat surat pernyataan menyerahkan konsumsi reklame menjadi milik Pemda DKI. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Ini ada di dalam SK Gubernur nomor 37 pasal 20 ayat 4. Di sini disebutkan persyaratannya surat pernyataan kesediaan
untuk menandatangani penyerahan kepemilikan konsumsi beserta bangunannya bagi penjalan reklame yang terletak di dalam sarana dan prasarana kota. Sehingga dengan demikian mudah sekali untuk Pemda apabila itu melanggar tinggal potong sudah, karena itu sudah milik kita. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Jadi ini Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini dengar semua ya. Saya ada baca kan Pak Iwan. Ini tak sesuai dengan dinas pajak, BPKD atau tata ruang atau ini. Makanya saya minta bantuan Amli di sini. Ini yang saya maksud Pak. Ini Bapak kasih tahu saya di mana kan Bapak juga bersedia potong juga kan. Iya. Tinggal bikin surat kasih tahu mana-mana yang perlu dipotong. Kalau dari pihak kami tidak setuju. Orang mau minta potongin, tapi kalau minta persetujuan aja. Kalau dulu kan alasan tidak ada biaya. Ada sudah ada biaya buat bongkar. Kita tuh ada biayanya sebetulnya. Ada jaminan bongkar. Iya, tapi itu tidak mau lakukan. Maksudnya justru saya dari dulu, 3 tahun lalu saya ngomong kan. Maksud saya itu bapak bantu saya supaya saya bisa membandingkan dengan oknum-oknum dari staf kami, Pemprov yang nakal. Dan ini Pak, Ya, dari Amli resmi. ya, kalau dulu kan, melaksanakan. ya kalau dulu kan selalu saya diputar-putar kan, orang tidak melakukan. Dan saya juga tidak tahu mana yang asli mana yang tidak. Makanya kemarin sampai tahun lalu Pak Gubernur sama saya bilang begini, saking kita kesel, mendingan Jakarta tidak ada iklannya. Kalau ketemu ada iklan, pasti maling. Kau ngapain repot-repot kayak terima 400-500 miliar, dicolongin beberapa. Tapi kita tidak mungkin lakukan juga, negara di bawah lagi kan punya pegawai segala macam. Kita mau bikin udah Jakarta dinyatakan tidak ada iklan. Yang ada iklan hanya di bus. Busnya pun sumpah kita hitung-hitungan. Lebih enak. Dia nggak ada iklan. Yang ada iklan cuma di LED. Nah, sempat saya ngomong itu dulu kan. Remote semua itu ada pegawai rasla apa segala. Saya ngerti, tapi kalau ada maling tidak mau kerja sama dengan saya, itu saya langsung menuju asosiasi yang memang maling gitu kan. Nah Bapak kan, enggak, kita buktikan, saya mau bantu, udah ketemu nih. Kalau pihak asosiasi tidak maling, tidak kerja sama maling, ya Anda bantu saya sekarang. Kasih tahu saya di titik-titik mana yang curang. Nah saya juga minta pajak harus dibuka online. Mana yang saya bayar pajak? Saya minta link gitu ke Jakarta Go ID, seperti STNK mobil. Saya sudah minta loh sudah. Gak dikerjakan, sehingga semua orang bisa baca, orang bisa lihat yang bayar pajak itu mana. Nah itu harus keluar itu di dinas pajak. Ya sehingga anggota AMLI orang biasa semua bisa lihat nih. Mana-mana bayar pajak, mengenai PT bayar pajak di mana, titik mana, berlaku sampai mana, itu harus ada di website. Sama seperti STNK itu kan begitu Pak. Nah itu pajak harus bikin. Itu udah tadi udah 1 tahun. Saya mulai kesel udah 1 tahun, tapi kita ngomong, saya udah mulai ketemu kan, saya lihat pihak swasta dalam hal ini sudah kooperatif gitu. Ada 1-2 yang kooperatif kayak tadi kayak skill parking. Masih alasan itu BRI nggak dia bagus. Nah saya udah punya data, karena saya punya hotel kan. Kami kan Pemprov punya hotel. Pemprov punya hotel, saya bisa bandingkan hotel sejenis berapa bayar pajaknya. Hotel kami perlu nggak? Tapi langsung ketahuan. Saya udah punya data nih. Saya udah tahu nih hotel mana yang nyolong. Restoran kita juga punya restoran. Ada beberapa restoran yang baik dia juga mau online. Makanya kan disinyalir oknum bawah kita yang main ini. Kita udah tahu nih. Nah, saya mau tahu siapa wilayah ini. Saya tahu oknum yang mainnya siapa. Kita tahu Pak. Nah, saya mau bikin gedung parkir sendiri. Saya hitung juga bisa. Kita mau bikin parkir sendiri, kita lakukan. Nah, saya langsung ketahuan. Kita juga main properti sendiri kan. Bus juga kita main PT sendiri. Bukan mau makan bisnis bapak-bapak, ibu bukan. Karena bapak ibu tidak pernah kasih tahu saya data yang betul. Di kiri kanan main kan. Semua sepakat bohongin saya gitu. Kan terjadi begitu selama tahun. Ya sudah, saya bentuk PT, saya bayar orang bank, gajiannya berapa? 5.
128 juta ya sudah saya kasih lebih tinggi terus sama. Mau loncat kan? Ada yang lain ada kerja berapa? 50 juta udah saya kasih 2 kali lipat. Saya banyak orang sekarang ini di DKI. Kita kasih 16 bulan gaji profesional itu. 16 kali gaji, ada tamtin. Dari Bank DKI belum minta tamtin berapa, semua bagi sama semua. Terus ada direksi sudah 4 miliar 1 tahun. Tapi gede saya ada 12 kali. Saya 12 kali loh. Jadi direksi Bank DKI ini bisa 3-4 miliar, pembangunan Jaya Ancol semua 3-4 miliar. Kalau Anda masih nyolong, nanti kalau nyolong saya tampok aja di situ. Kemudian kasih 800 miliar untuk 800. Nah, tadi saya sekolah 1 detik. Kalau ada sirpa-sirpa, campurnya 5 T itu bang. Usia apa? Konglomerat kok itu Pemprov. Ada macamnya saya pecat. Nah, jadi sekarang kita ketemu nih Pak. Maksud saya peraturan itu sudah jelas. Nah, Bapak tinggal ajukan pada pajak. Pajak kan pura-pura nggak tahu mana bayar mana bayar. Padahal mereka tinggal lihat kan. Pajak itu tahu. 3 kali 24 jam. Ini ada yang berbulan-bulan nggak bayar. Belum lagi LIB. Itu LIB semua, LIB semua. Semua LIB dihitung-hitung semua. Ada yang bayar yang fair. Semua berkilau di peraturan. Nah maksud saya mulai hari ini, mulai bongkar itu. Jadi yang mulai curang itu bongkar, yang ambil ini bongkar. Udah Pak, harus mulai bongkar ini, yang tidak bayar ini. Yang kecil-kecil macam-macam bongkar aja, yang bikin rusak. Bongkar aja, itu sepakat taman, semua juga aman kita bongkar. Ya saya kira itu. Ya Bapak kasih tahu kita mana yang ilegal dari pihak pajak harus ditampilkan di websitenya. Link ke Jakarta.go.id. Nanti Pak kamu cek ya sama Kominfo ya. Jadi semua orang tahu berapa yang bayar, mana yang sudah bayar. Harus update terus. Nggak perlu kita bikin online, mereka tinggal transfer Pak. Jadi kalau udah mau nyambung-nyambung, kasihan jadi nggak jadi oknum bilang mesti ke biro iklan lagi. Nah ini, terus ini dari sisi yang kepauan nyolong-nyolong ini kan. Nah pertanyaan saya buat BPKD, jadi BPKD udah bagus sekali jawabnya. Tadi saya sengaja lihat apa reaksi BPKD. Kita juga tidak mau titik ditentukan oleh mereka saja. Bisa saja dong penghasilan kita tidak capai Pak. Kenapa? Bapak-bapak juga akan memanfaatkan semakin kecil titik iklan. Bapak akan makin mahal menjual. Sehingga penghasilan kami dibatasi kecuali kita profit sharing. Bapak nanti harus kecuali kita profit sharing, tapi kami tentu mau menerima masukan Bapak Ibu. Kalau ada SD tiket yang masuk kita akan terima. Saya minta sampai pajak berapa? Harusnya profit sharing, bro, itu nggak bisa kan? Waktu saya pernah diskusi waktu itu. Nah kalau semakin titik iklan itu berkurang, maka semakin mahal satu papan ini. Jadi kalau penghasilan kami sama, ya tidak fair juga. Nah sama seperti yang diajukan dari MNC Group kemarin. Dia mau ambil semua iklan, itu yang bakal dengan Rainbow itu join ini dari Prancis itu. Saya dapat dari Rainbow itu. Ini kan service kamu saya ketemu duluan tuh, ini masih saksi hidup semua kan. Mau nggak saya kasih 1 bus ke saya, bus tingkat, terus Anda kasih hak iklan 5 tahun 7 tahun. Nggak ada yang mau tuh. Nggak tutup. Betul nggak kalau kita diskusi? Nggak tutup. Makanya saya pukul-pukul meja. Saya bilang, kamu ngapain pukul meja bareng bajingan bangsa segala macam? Saya udah mahal di 27 pukulan. Kalau saya kantongin pistol, saya udah bunuh orang loh. Kenapa mau sumbang bus? Diputar-putar gitu loh. Terus ada NSR. Dulu bus nggak ada NSR. Sekarang bikin ada NSR. Ada NSR pun nilainya nggak sesuai. Ya ngamuk saya. Kenapa saya bisa ngamuk? Karena saya udah banyak. Udah pakai Rainbow. Udah ketemu Pak Prancis sekali ngomong kan. Udah panggil lagi perusahaan berapa lagi sudah berapa ketemu lah mereka. Nggak ada yang sanggup ngasih bus. Gimana mau jualan Pak kalau kasih ada 1 bus? Karena di Jakarta persepsi orang
pasang di bus itu loh. Orang maunya yang fix. Ini persepsi gitu. Lain saya kalau kita tebak, saya bilang kalau itu saya tebaknya semua billboard. Paksa Anda pakai bus tingkat. Lalu kan bilang konstruksi, Pak, kan kita tukang las pada berapa, tukang naik turunin ini berapa, kan gitu ngomongnya. Oke, saya juga manusiawi. Saya mengerti nih, ini melibatkan banyak orang kerja juga, tukang las macam-macam. Sekarang tukang las juga orang Bekasi sebetulnya, orang Jakarta. Orang dari Jawa juga di bawah gitu. Kamu pikirin sebetulnya. Ya sama kayak pabrik-pabrik kan, jam saya mau hengkang aja. Kenapa? Orang kerja di sini juga orang Jakarta, orang di pabrik kok. Kenapa saya mesti tahu orang yang bapak itu cuma bayar gaji UMP? Gaji UMP kan bisa hidup Jakarta, dia kan bisa beli rumah. Hanya kontrak di mana? Rumah petak-petak di sungai, di rel kereta, di jalur hijau, pakai air pump saya lagi semua. Buat apa gitu? Listrik subsidi lagi. Buat apa dengan negara? Pulang kampung aja ke Jawa, Barat, ke Sumatera. Ini nggak perlu kita punya pabrik di sini. Saya lebih baik jadikan ini tempat jasa, hiburan, restoran, wisata. Lebih baik begitu, uangnya jelas, PBB jelas, BPRTB jelas. Dia pabrik. Bapak Ibu jadi ada pabrik itu keuntungan kita loh. Hampir nggak ada apa-apa loh. Pabrik itu cuma untung dari PPH badan dan perorangan itu pun 20%. Dan PBB pun nilainya beda sama komersial gitu nilainya. Lebih sewa peruntukan. Gaji pas-pasan juga PT udah tidak kena pajak. Kena pajak bosnya kagak bayar pajak. Yang bayar pajak pribadi 4 triliun seluruh Indonesia. Pegawai 90 triliun. Konyol semua. Orang beli apartemen 12 miliar gak skor SPD pajak. Cuma gitu-gitu. Yang tinggal di Pantai Mutiara masih 147,5 miliar. Yang di PIK termasuk bosnya skill parking kali. Gede-gede dia bayar beli pajak penghasilan pribadi cuma 6 juta ya. Ini negara ini beli mobil gak bayar pajak. Nah kita sekarang udah beli loh. Mobil paling murah pun nanti saya ke depan. Motor pun saya mau kenain pajak supaya kurangin jatah. Jadi jatah orang beli motor berapa pun harus dicek dia bayar pajak berapa. Jadi seluruh dunia kalau kelas menengah tidak sanggup dia naik bus. Kalau kita kelas menengah beli mobil 100 juta, harusnya 100 juta kita minimal kalau dia keuntungan 100 juta dia mesti bayar 28 juta. Nah, pernah nggak bayar 28 juta per tahun? Tidak pernah. Nah ini kita mau kejar, semua harus dikejar. Karena kami tidak mencuri kan, kita fair ini semua. Setiap saya tidak laporkan. Nah ini konsep seperti itu. Ya sekarang soal yang kita titik-titik tadi, kita harap segera nih Pak, minggu ini bongkar besar-besaran pakai dana kita yang ada, APBD sudah keluar, sikat dulu gitu loh, baru yang benar hidup. Betul, Ibu. Dia bantu kami pakai surat ini. Pak Iwan ada saya di rapat resmi. Secara kertas saya siapa? Bapak tinggal balas ini bisa diposisikan. Bapak balas saja bahwa silakan bongkar. Dia kan tidak keluar. Jangan dapat itu Bapak sudah tinggal kirim orang, bongkar aja. Harusnya itu jadi aset kita jual. Makanya tukang besi Madura dipanggil gratis. Malah bayar kita dia mau. Ini persoalan kita nyalain Perda gak? Kasih tahu orang Madura nih, Bapak dikasih duit tuh, dibongkar Bapak dikasih duit tuh. Nah atau kita gunakan pasal berikutnya, kalau titiknya cocok, nah, saya mau masuk kedua, yang namanya bongkar dulu nih. Bongkar kan kalau tidak mereka copot. Kalau konsumsi besinya semua masih bagus, jangan dibongkar. Wakil orang Madura nanti rugi kita. Nah yang model itu pasal berikutnya Pak, kita sita, masukkan ke aset BPKB. Nanti baru jadi Bapak lelang titiknya nambah Pak, bukan cuma JPO. Bapak lelang titik billboard. Kan kalau 3x24 jam udah punya kita, ya sita aja. Gak usah nanti pengadilan, kalau dia tuntut ke pengadilan, silakan ke pengadilan, tapi status quo itu.
Nah satu skop kita tempel aja iklan-iklan sosial masyarakat macam-macam. Dia mau turunin itu bisa sikatin juga. Kalau dia ngotot bongkar. Kalau dia bongkar, kalau dia ribut sama kita, dia ngaju ke iklan manapun, gak usah kasih. Dia ganti PT pun kita tahu dia di belakang itu gak usah kasih. Balas suratnya gampang. Saudara sedang bersengketa dengan kami. Dia nggak bisa, itu nama keponakan saya misalkan ada hubungan di situ. Silakan PT UN tunggu 3 tahun. Saya tolak permohonan Anda PT UN saya enggak? Ya PT UN. Kalau saya kalah PT UN udah 3 tahun, baru gue izinin. Berjalan-jalan udah 3 tahun lagi nggak mau lagi. Saya kan nggak berani lah pengusaha mau ribut sama pejabat itu sebetulnya. Selama kita benar ya. Aku nggak mau terima izin Anda, didiamin aja. Dia lapor ombudsman, lapor siapa, lapor aja. Lalu itu PTN, tunggu 3 tahun sampai baru menuntut, dibiarin aja. Terus kalah, ya kalah belum dibalas izinnya. Kalau mesti ini, masih saya putar-putarin loh. Lempar situ, lempar ini lagi. 3 tahun lagi bekerja ini. Udah. Itu aja cara kita. Dia tahu BPKD, ini langsung aja Pak Iwan yang pimpin ini ya. Nah saya bilang kita ada titik yang tidak dibongkar kalau yang kenapa? Ini ada hubungan dengan saran tadi Pak. Ya saran bahwa keluarin Pak, ini menarik. Sampel format dokumentasi pemantauan. Bapak keluarin Pak. Nah, ini kan jelas ini. Billboard 1 di Region Espanol ini alasan interchange di Pulau Jalan hapus. Nah, saya pada Bapak ini perlu dihapus kan? Ini udah mau estetika, data luar. Perlu hapus kan? Perlu hapus. Hapus gimana caranya? Kalau dia masih ada kontrak, balikin bajaknya. Balikin kalau masih panjang, kan semua setahun aja. Nah kalau nggak mau balikin, posisinya berapa bulan sih? Tunggu. Kasih tanda tadi, langsung dikasih tanda. Itu dipotong. Nah kayak potong kayak gini gampang. Tapi tinggal pakai orang Madura langsung dipotong itu. Bapak juga bisa ambil bahan ini untuk Bapak bikin lagi loh. Iya, boleh. Iya kan? Langsung itu, nggak usah kita pusing itu masalah itu. Berebut orang mau ngambil itu. Tinggal nyambung kan? Bersih. Nah, coba dipelajari secara hukum kan benar kan? Ini nanti dibersihkan kerjasama. Nah dibersihkan ya sama kayak dulu orang ngaduk banjir kanal timur. Itu tuh jual tanah aja kaya raya Pak, jual tanah itu. Karena kita hitung. Kalau swasta kan semua dihitung kan. Kalau saya Ceruk Bandung, kenapa saya bisa murah kalau saya swasta? Karena saya sudah hitung jual tanah ini duit. Kalau kita enggak, ini dihitung keruk, hitung buang tanah lagi, mampus lah. Ya mahal dong proyek ini, hitung keruk dan hitung buang tanah. Padahal tanah ini suruh orang datang keruk pun dia kerukin Dan dapat uang. Dapat uang kan? Sama kayak dulu orang buka kebun sawit, zamannya masih Hasul Harahap segala macam. Kalau dia kasih konsesi sawit itu, hutan. Itu yang tanam sawit itu kagak keluar duit. Dapat konsesi buka sawit karena Indonesia bikin suruh sawit, pemerintah itu mahal nih bukanya. Pengusaha dapat kasih yang pabrik kertas. Ini konsesi saya, tolong Anda bersihkan dan keliling. Kayunya berapa? Dapat duit itu bertanam sawit. Untuk duluan. Jadi negara ini ngerti nggak? Ngerti. Cuma pejabatnya itu main mungkin di dalam itu, minta saham, minta berapa banyak. Cuma kali ini Jakarta dan kami pejabat kami ini nggak suka duit, kami suka ujian aja gitu. Sakit kepala udah. Kita ini nggak makan nasi, saya makan pujian gitu. Maunya nama. Nah ini berubah situasi. Jadi kita putuskan, misalnya tadi ya, potong. Terus yang di pulau jalan untuk baliho rekaman temporary lagi semua. Nah, cuma saya minta bantu Pak Budi, yang kecil-kecil, jangan cuma segede gajah itu Bapak demen tuh potong. Bapak untung kan? Iya kecil-kecil temporary, malas ah. Kiloannya nggak kena.
Secara Madura jadi dipotong, tapi mesti ngomong janji. Kadang-kadang orang waktu dia motong itu nggak rapi, Pak. Oh iya. Dia main gergaji aja busio setinggi ini, Pak. Iya. Itu bisa orang kecelakaan. Jadi kalau dia mau ambil mesti betul-betul rapi. Jadi lebih fair. Itu mesti kita minta tolong itu. Kalau di sini Pak, ditabrak orang itu masalah. Segini juga bahaya, injek orang. Iya. Terus aku macam jadi kita maunya clear. Apa yang di taman? Saya kira sepakat ke dia ya. Nah, tinggal lihat aja. Bisa sekalapannya terlalu besar, mau dikecilin. Nah ini tata ruang saya harus bikin. Berarti titiknya oke. Yang di nomor 3 kan. Yang berarti kecilin. Kita apa kita berdebat kasih tahu dia ada mesti kecilin. Kalau dia tidak setuju kita bongkar. Kayak nutupin lagi yang lain, macam-macam itu. Kalau konsumsi sementara di permanen ukuran ya yang sementara disiapkan. Nah saya kira juga kami juga bisa bagian DCSA untuk beberapa titik-titik yang memang penting untuk sosialisasi pemerintah. Kalau sudah dapat besi-besi ini, Bapak bikinkan aja yang permanen agak tukar-tukar untuk yang lebih cantik gitu. Yang nggak mungkin dibongkar yang panjang. Dulu saya masih pakai aluminium. Sampai sekarang masih ada, Pak. Saya masih pakai aluminium sampai sekarang. Kalau tak perlu sesuatu itulah kan saya masalah. Maksud saya itu juga Bapak bantu. Mana titik-titik estetik itu? Kenapa? Karena keluarga DKI atau orang luar datang, dia tidak ngerti ini yang pasangnya orang pemerintah atau siapa. Dia cuma ngerti sekarang Pemprov dengan AMI sudah kerjasama nih menyisir mana yang tidak bayar pajak, yang mana tidak estetika dan penyusunan sudah kerjasama nih. Kalau sampai itu jelek kayak begitu, yang dituduh siapa? Tetap AMI juga kena. Ada apa gitu? Dia sekarang mau baik, mama kita baik aja udah. Kalau nggak ada duit, kasih tahu kami, biar kami anggarkan. Tapi minimal kecil-kecil pun dikasih tahu ini lebih baik dipermanenkan yang bagus deh. Atau sekaligus buang aja udah daripada mengganggu gitu. Kita mulai ganti masukkan semua iklan pada masyarakat kita itu di LED. Kita LED sama kita titipkan ketika Bapak tidak ada belum dapat kosong, Bapak wajib pasang kebersihan lah, misalnya sama iklan kebersihan. Gak usah PBB lah, ingatin orang buka yang Jakarta, ambil kita cuma satu kopi saja misalnya. Jangan buang sampah sembarangan gitu. Satu genggam pun jadi kita mau nyapu gimana pun, kalau semua orang buang sampah tetap sakit kepala. Itu kota tua mana sih? Tiap malam minggu selesai orang 1.000 orang, ratusan ribu orang buang satu saja, itu masalah. Segenggamnya dibuang ya Pak, sejuta orang banyak buang di Jakarta yang mati. Nah itu mungkin fokus di situ. Jadi begitu ada kosong, gak usah kami minta, Bapak Ibu, AMI, anggota AMI langsung telepon ditulis tak? Layanan ini oleh AMI, asosiasi dikeluarin kan promosi AMI. Bapak kan organisasi promosi AMI juga kan, nomor telepon sekian. Bapak tulisnya apa? AMI-nya lebih gede juga gak apa-apa, lebih apa ada tulisannya nyata gak apa-apa. Supaya orang lihat, dia otomatis saja kita fokus di disiplin sampah. Atau lawan arus, kalau tambahin lawan motor, pakai helm atau pakai apa. Tapi saya kira kebersihan lah, fokus itu aja. Apa bentuk? Gak usah terlalu banyak kata-kata, 6-7 kata aja. Kalau orang lewat itu mantap. Ya, 6-7 kata saja supaya orang pulang yang sama. Dia orang lihat terus itu bisa macam-macam ya. Malu buang sampah gitu atau apa gitu segala macam. Jadi orang 6-7 kata aja lah, kata-kata yang buat orang tuh nurani itu keganggu gitu. Atau harga dirinya keganggu gitu. Nah itu perlu. Saya kira itu seperti itu saya harapkan dengan ya tadi nomor 4 juga seperti itu. Kalau pada konsumsi kami contoh aja. Nah, konsumsi kotor, perawatan kotor, ganggu lingkungan.
Nomor satu lagi yang dan Bogor, tinggal pilih panggil orangnya mau rapi di bawah atau kalau enggak buang. Nanti buang Pak. Nanti panggil dinas taman, pasang pohon ini aja 4 meter besi satu situ. Pokoknya tanaman besi aja. Jadi kalau dia mau, ini kotor, ya gimana? Mesti bareng. Jadi saya harap kami juga betul-betul sama kita tuh lihat estetika di jalan kota gitu. Nggak perlu pakai duit bapak ibu juga, nggak kasih tahu kami aja. Nggak perlu tanam pohon, kami tidak pakai dinas pertanian, pertamanan gitu loh. Nggak apa-apa. Karena mungkin ada perusahaan, bapak kan ada banyak perusahaan. Bisa juga daerah itu, bisa tuh Mayora. Mau nggak Mayora yang ngerawat taman ini? Lapor pada kami, nanti dia kasih satu iklan atau batu, taman ini dibangun dan dirawat oleh Mayora misalnya. Atau orang tua, misalnya gitu ya. Nah ini kan bapak itu kan lebih kenal sama mereka iklan. Nah ini permintaan saya lagi, bapak harus catat ini. Bapak tawarkan ke klien-kliennya bapak ibu, mau nggak merawat taman-taman kami di DKI? Dia dapat hak untuk tulis di situ, dibangun dan dipelihara oleh mereka. Jadi yang pelihara, kayak semanggi kan kayak tani. Kita mau kasih seluruh semanggi kasih, jadi baru kasih setengah. Dia beli satu truk khusus untuk nyiram di situ. Selama 3 tahun, mungkin dia setahun aja nggak apa. Kalau dia setahun minimal biaya perawatan dia saya pengen dapat. Termasuk pegawainya saya ingin dapat. Begitu tahun depan dia tidak mau lagi, saya tawarkan perusahaan yang tidak mau, saya ambil alih. Tapi dasar biaya sudah ada saya. Nah itu yang saya mau langsung bayar kepada orang. Nah, jadi pola kerja kita seperti ini sekarang. Ya misalnya bapak mau sanggup 1 tahun. 1 tahun ada pegawai dan nyiram, ada pupuk, ada biaya yang katakan. Nah tahun depan cari orang lain tidak mau, saya ambil alih, saya menggunakan biaya ini. Paling berubah naik beberapa persen. Jadi tidak akan terjadi lagi seperti saat ini. Taman segede ini yang kerjain 100 orang. Saya kalau bapak ibu yang merawat setengah aja itu orang ini. Karena urusnya banyak. Nah dengan ada data ini saya bisa anggarkan dengan baik. Kalau sekarang bohongnya tidak ada. Saya kayak lapangan banteng. Itu tiap tahun hampir 45 miliar. Satpam segala macam. Saya pun takut ke sana. Kalau nggak ada pengawal itu ya. Satpam itu nggak jelas pemain main. Apa yang boleh satpam sih? Saya kasih di hotel Borobudur aja. Kamu jaga 24 jam, pasang lampu, pasang CCTV, pasang satpam. Sehingga penghuni hotel boleh masuk, asal orang Jakarta luar boleh masuk. Jadi saya periksa tasnya Pak kalau dia masuk. Bagus, nggak apa-apa. PKL khas Betawi, kalau mau ada ambil. Nah jadi kita mulai potong seperti ini. Nah ini yang kita mau lakukan. Ya jadi itu yang soal. Jadi jangan cuma cari untung aja Pak. Kita sama-sama kalau Jakarta Indah kan billboard bapak juga jadi bagus. Mudah-mudahan kita lihat maksudnya bawah jelek kan? Karena nggak ada taman. Nah sekarang harus ada taman. Cari perusahaan mana yang mau bawahnya tempelin. Ya mau berapa? Cari perusahaan yang dekat di situ. Jadi yang ngirim juga pegawainya office boy. Kalau dong cepat kantor itu loh. Iya dong jangan tidak ngomong bapak suruh Pulau Gadung ya. Maksudnya saya ngirim kembang di halaman pabrik saya. Lewat seberang jalan itu sudah taman. Bisa nggak saya tarik pipa tengah-tengah malam kasih office boy ya? Taman itu sehari 5.000, 10.000 ya. Kalau di situ siramin murah deh. Nah jadi kita saling Jakarta seperti itu. Jadi kan misalnya konstruksi kebersihan lingkungan di visual sudah baik, syarat dipertahankan seperti yang 3 JBBB itu loh. Nah udah kalau pertahankan jelas. Jadi kita soal pajaknya kan. Nah pajaknya tadi otomatis Pak. Dia langsung otomatis bayar. Bila perlu sekarang bikin sistem. Kalau dia mau jangan sekian tahun nggak percaya bapak, auto debit dari banknya. Kerja sama bank auto debit aja.
Ini nggak usah pusing administrasi. Bapak punya rekening semua. Ini boleh pasang terima kan panjang nih. Tahun kedua, ketika kau nyambung auto debit saja. Kalau yang mau nyambung sekian tahun, auto debit saja. Kalau titik sewa semua itu kan mirip. Karena kita berbagi hasil dari marketing Bapak Ibu kan. Kalau tahu dengan Bapak bisa jual lebih mahal kepada customer, bayar pajaknya sama kan? Sama kok, titiknya sama. Untungnya lebih besar. Bapak udah lebih untung, karena kan nggak perlu bangun lagi semuanya. Nah, kamu itu untuk apa konsumen Bapak yang sudah untung? Ya, betul kan? Auto debit aja bayar kita. Langsung bikin form, bersedia di debit. Kalau dari debit berarti Anda tanggal sekian kirim ke bank. Mau nggak bantu debit? Mau. BCA semua gitu, Bank Mandiri semua gitu. Langsung berdiantar ke bank tanggal sekian, nggak usah tanggal sekian kalau mau kampungan. Internet banking tanggal sekian duit saya udah lakukan itu tahun berapa loh kalau BCA itu masih. Saya rasa saya itu tahun 2000-an udah bisa seperti itu sih. Saya mau kirim duit, saya mau bantu anak-anak beasiswa itu, dia buka BCA. Namanya itu masih BCA dulu. Saya udah tulis tuh, sepanjang tahun, tiap bulan, tanggal sekian, otomatis dari tabungan saya kasih ke dia. Apalagi perusahaan, ya auto debit aja. Kau masih merasa kurang yakin auto debitnya sama bank lain? Boleh nggak kita paksakan DKI yang mau auto debit harus buka rekening di bank DKI? Bisa kan? Bisa, bawa kontrak itu supaya nasabah kita naik. Jadi khususnya auto debit langsung bank DKI. Ini belum benar ini, benar kan? Jadi kalau Anda dulu kalau kerja sama Om Lim, mau supplier, kalau nggak di BCA buka rekening nggak boleh Pak. Benar Pak? Nggak bisa, kredit pun masih dari grup. Nah kita nggak pernah membantu bank DKI. Soal rezeki dia tambah gede, dia punya 17% tangkir ya. Rezeki dia lawan mana, mesti lawan. Duit itu relatif. Bapak punya 1000 triliun, belum tentu sebahagia saya yang hanya punya 100 miliar gitu. Bukan duit. Karena orang miskin aja lebih bahagia loh, saya orang miskin. Yang pas-pasan saya pernah punya saudara. Wah, suami istri gemuk, makan kemana ke puncak, begitu, masih kayak apa. Kan kita tahu wujudnya pas-pasan. Dia bilang, ya kita beras banyak ya masak nasi, beras sedikit ya masak bubur. Iya. Happy doang. Alah, ada sedikit komod. Happy. Ada dari saya kenal, ada bawahan itu lah di Jakarta nih. Tidur ini suami istri gimana ya, ada ipar, ada anak itu banyak, rumah itu kecil. Bahagia ya. Saya sampai bilang LSSSSS apa tuh? Rumah sangat-sangat sederhana sampai susah segala. Saya bayangin gimana ini kita luakan itu. Saya nggak kebayang bilang. Itu nggak, tapi kebahagiaan sendiri. Karena ada motor-motor di Jakarta yang naik motor cuma bayar berapa puluh ribu berapa jam, dapat duit, nikmatin air panas dengan TV. Dia udah bahagia tuh kayak gitu. Dan dia perlu ngumpet soal istri motor aja tetap masuknya kamar-kamar pakai tutup garasi ya masuk aja. Nah, suami istri kok. Dia di rumah nggak bisa punya tuh TV warna, ada air panas, ada AC, gitu ya. Ini batu. Nah, jadi kebahagiaan beda ukuran. Ini menarik gitu. Saya coba pelajari cara mereka pikir hidup apa itu ya. Ini menarik. Lu punya rumah mewah, ranjang aja percuma. Bini lu tidurnya tengkruk balik ke sana. Misalnya gitu loh. Kamu pulang, bini lu belum pulang. Dia sibuk kerja tak ngaruhan gitu. Pulang ke rumah ranjang kosong. Belum tentu kamu tinggal di rumah mewah, mobil mewah lebih bahagia daripada tadi yang sampai SSSS itu. Dia udah punya 60.000, 70.000, dia ke motel. Dia nikmatin berapa jam dia kayak raja gitu.
masjid juga kan terletak di taman, reklame tempo lari, tapi terpasang sepanjang tahun, hapus. Jadi dari suatu rambut pajak segala macam itu pajak-pajak gelap semua Pak. Jadi dari sistem keuangan kita nggak boleh terlalu banyak rekening pungut, nggak ada itu Pak, nggak ada. Semua kas harus masuk APBD. Dari kelurahan kecamatan ini tuh semacam sumbangan sukarela nggak jelas juga kan. Ini semua tebang. Ini maksud saya tebang, lalu kami tebang. Yang tadi kan ini, yang nomor 7 ya, nomor 2 nya. Ya, yang bagus, yang ini, terus yang terletak antara overpass, sehingga aman itu bahaya. Tebang. Panggil orangnya Pak, kalau dia nggak mau tebang, kita yang tebang. Kan dia mau juga, dia mau pindahin kan, dapat sesuatu, kalau dia mau kita tebang. Ada dasar hukumnya. Nah, tebang. Bukan kejam. Ini saya tahu itu bisa dapat izin yang nomor 2 ya. Siapa yang dibawa ke jembatan di taman lagi. Nggak tebang ini. Begitu tebang saya ribut. Jadi kita mesti kayak mafia dong. Kita nggak tahu punya siapa. Sodok aja. Nanti dia datang belum pulang baru begitu. Ya kan kita tahu kan. Ikan. Enggak, kalau kayak itu orang Madura atau apa, itu dia tebang, asal dia rapi, bersih semua. Tinggal abdi panggil, mau bersih masalah gini, kalau baik untung dia dudukin tangan kita lagi tuh. Enggak mau pergi-pergi lagi nih. Mas. Berarti bisa Pak ya nih ya? Kalau bisa, kalau soal tadi gimana? Soal pergub tadi apa boleh revisi atau gimana? Penjelasan supaya apa? Jadi kayak undang-undang ada penjelasan atas undang-undang. Iya, benar bisa. Berarti beres ya. Berarti kalau saya ke pergub, oke. Saya yang saya sampaikan ngerti Pak ya? Soal taman, soal ini. Jadi saya tahu. Jadi memang kebesaran kenapa ahli hanya mengajak pengurus ini? Jadi kenapa ahli hanya pengurus ini? Karena memang di dalam tubuh ahli sendiri betul kata Pak Wagub dulu banyak dia melakukan pelanggaran. Jadi banyak juga yang kontra begitu kami mau mengambil sikap. Yang saya semprot, yang kena yang senior-senior, enak deh. Nggak apa-apa. Itulah yang penjelihan niat baik. Berarti yang pertama. Itu yang pertama saya cerita padanya. Yang kedua memang kalau bicara Perda ini yang punya hak untuk menebang dan lain-lain itu kan Perda DKI. Sehingga kami asal ada perintah, surat perintah dari Perda DKI. Kita minta bantuan Ya. kepada AMLI. Itu ada BKD. Minta bantuan. Ya Pak, boleh izin Pak. Jadi gini Pak, memang BPKD kewenangannya sesuai dengan peraturan itu menyelenggarakan lelang Pak. Namun di dalam monitoring kami di lapangan Pak, untuk lokasi-lokasi yang memang jangka waktunya sudah berakhir, bahkan sudah over, ya sudah melampaui tahun, itu Tetap dipasang. datanya ada di kita. Di lapangan kita temukan memang masih dipasang. Dan ini sudah kita lakukan Pak ke tim terkait Pak, tim terkait. Namun ternyata sampai saat ini di lapangan masih eksis. Kami mau izin Pak, dengan kondisi ini data yang kami miliki boleh nggak harus sampaikan ke AMLI? Bapak bikin surat. Siap. Bikin surat pada AMLI bahwa ini tolong bantu kami tebang tertibkan. Siap. Jadi barangkali Pak untuk supaya secara aspek Kalau saya MOU langsung boleh langsung surat perintah. Dan nanti mungkin dari AMLI karena surat secara organisasi sudah, mungkin nanti kami akan membentuk khusus PT gitu ya supaya mempertanggungjawabkannya juga mudah. PT yang dibentuk oleh AMLI, share-nya adalah ini kita semua, gitu ya, sehingga kita tanggung jawab bersama supaya jangan sampai nanti karena ada asosiasi lain. Jadi Gak apa-apa. atau nggak apa-apa. Nanti kompetnya pusing lama Pak. Pusing, ya. Asosiasi lain, nanti saya akan datang kan iri nih asosiasi lainnya. Ya, ya. Kalau dia iri, ya Anda tunjukin lagi dong 1, 2, 3 mana yang masuk akal. Nah kami kan ada mata, ada kuping, ada telinga, kita tinggal lihat aja. Baik. Jadi saya justru pengen bikin asosiasi lain itu iri Pak. Kalau makin iri, makin seru nih Pak. Jadi makin bersih
pasti kan? Berlomba-lomba untuk Yang tidak ini kan saya. Kalau saya ini bapak untung banyak, masalah saya dulu banyak. Saya mulai bentuk PT sendiri, mulai baru masuk bisnis ini, itu yang masalah. Atau saya nyolong lewat BUMD saya, itu masalah. Kalau selama kami ini wasitnya benar, Pak, bapak juga mau benar, beres. Saya nggak ada kepentingan. Kecuali saya iri kan, wah ternyata Rainbow untungnya gede juga nih. Enak aja nih, ya untung itu gede. Kenapa saya nggak mau main? Nah itu udah kacau. Kalau itu udah kacau. Jadi kalau selama bapak untung, bapak bayar pajak, kenapa saya pusing? Kalau gitu Pak, terus selanjutnya mengenai supaya memudahkan itu data-data kami dengan di peta ini ada, nanti kami akan mulai. Kalau kita telepon dari Bapak BPKD, Oh iya. dan jadi data yang bayar pajak harus di online kan. Nah bila perlu BPKD keluarkan juga data yang diberikan pada Amdi dikeluarkan ke website kita. Inilah reklame-reklame yang dibongkar yang tidak bayar pajak sekian. Dan kita ancamnya pidana Pak, Bapak kirim surat ke dia. Ada pidana. Pasal 24 Kalau suka 5 juta kecil loh mereka. Iya, sampai 6 bulan itu. 6 bulan juga dia bisa main-main subsidi ganti kurungan 5 juta 10 juta dia bayar. Dia dapat udah berapa ratus juta. Iya. Nah ini kan cara mafia juga lah, bongkar ya lah. Dark justice aja Pak. Iya. Ya film itu loh. Dark justice. Sehingga ya, Ya, oke Pak, kalau itu saya sehingga pikir. dengan sistem ini Pak, kami percaya dengan adanya ini PAD yang 2,5 triliun atau berapa itu tercapai insya Allah. Kalau nggak tercapai berarti Pak Iwan yang nggak beres. Ya. Ya langsung tadi BPK-nya dari tahun. Belum orang sampai itu masih dilelangkan juga bongkar itu. Pembongkaran Harus saya aslinya masih jual dapat duit. Kamu kalau bongkar masih tua tuh kamu untung. itu urusan lahan dan urusan proyek Bukan, anggarannya udah beres. nggak masalah. Nggak masalah. Susunnya dulu, susun dulu coba. Itu nggak masalah. Pak, sistem ERP gimana Pak? ERP. IRP tetap jalan. Kita lagi, mereka mau ke sana pelajari masukan. Udah ada yang berani ngajuin produknya belum Pak masang di mana? Berani? Udah ada berapa 3 udah. Itu apa aja Pak? perusahaannya udah sama? Kaps, satu lagi apa, satu lokal itu. Mereka mau pasang di mana posisinya? Yang utama Sudirman yang koridor 1 apa? Koridor 1. Protokol utama bisnis ya? Apa kira-kira Pak? Saya nggak tahu, mereka lagi mau lihat dulu pasang seperti apa, lagi siapin tornya segala macam. Itu kan Japcom yang kerjanya. Kalau parking meter Pak? Parking meter tuh di Enrico tender di bagian UPT parkir. Itu misalnya mau Sabar ya, sabar semua. Itu Pak masalah ini untuk fisik IKTP itu masih banyak belum upgrade ya karena dari Mendagri juga cuma Kamu upgrade. ngomong tanya sama dia, jangan nanti kamu tanya sama dia. Soalnya aku tanya sama PDAM, karena maunya apa? Sekarang kan gini, Palija kan jual ke orang kan PDAM bayar kan 7.000. Kalau kamu jual ke 1.050 orang miskin, kamu tanggung rugi kan? Terus orang miskin dibatasi dong, WHO itu mengatur 10 kubik per bulan. Gimana cara rata-rata bayar 35 kubik sampai 100 kubik? Berarti mereka jualan air kan? Ya buat surat peraturan dong. Kalau kamu lebih dari itu, bayar paham. Terus yang jual ke kapal-kapal bisa sampai 30.000 per kubik. Ini siapa yang ngambil? Kehilangan 40% rata-rata di utara. Apa nggak disinyalir orang menjual? Apa nggak ada oknum yang jual? Makanya Pak, ini kamu main kali saya bilang lama-lama. Ya Anda ikut main misalnya. Nah saya minta dia tegakkan. Kalau nggak saya tuduh Anda ikut main. Kan lucu. Kita bocor 40%. Anda mau bikin proyek Jatiluhur hanya nambah kira-kira 10%. Lebih mudah mana? Kejar yang bocor apa bikin yang baru? Lebih mudah. Karena volumenya yang baru juga nggak sebesar Ya kan kalau ada taman oke. Makanya sebenarnya otak-otak itu proyek kayak gini gitu loh. Nah terus sekarang kenapa Palija bisa tenang-tenang? Karena dia memang rugi pun dia tetap harus ganti IRL 22% sampai tahun 2022 dia dapat 7 triliun lebih.
Mana ada bisnis kayak gitu ya? Sudah itu udah kamu untungnya ya zaman Pak Harto dapat Anda bisnis seperti ini gitu. Nah sekarang kita robah. Kalau PAM yang beli gimana? Ada 4 triliun katanya. Kita itu pakai BUMD kita ini yang beli di bawah 1 triliun. Mendingan dibeli pakai kita kan di bawah 1 triliun. Nah itu saya kasih ke pemerintah. Kalau kamu mau tunggu pengadilan 3 tahun selesai nggak? Kalau nggak selesai bocor dia biarin aja, ngangkang aja pas dapat ribu gitu loh. Iya. Ya itu makanya saya bilang, kenapa PAM pengen ngambil alih sendiri? Ya mungkin bisa main gitu loh. Karena Anda udah nggak efisien. Kalau Anda udah efisien, gampang saya kasih Anda dari PT ini. Kamu ya kita juga. Maksudnya kalau kamu langsung beli sama dia juga nggak mau kasih kamu juga kan. Kamu juga nggak efisien.